Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab terkait diskusi pada sesi 6. Yang pertama, saya sebagai guru di SDN Mangkujayan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, setelah membaca artikel ilmiah pada materi pengayaan sesi 9.1, saya merasa bahwa beberapa masalah pendidikan di negara maju seperti yang dijelaskan dalam artikel juga dirasakan yang saya rasakan pada sekolahan saya. Meskipun ada beberapa perbedaan konteks dan skala. Persamaannya apa? Yang pertama, kesenjangan pendidikan akibat faktor sosial ekonomi, di mana di negara-negara maju seperti Korea, Jepang, dan Inggris disebutkan bahwa latar belakang keluarga sangat mempengaruhi pencapaian akademik siswa. Dan dalam hal ini juga saya rasakan ketika saya mengajar di SDN Mangkujayan. Siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah cenderung memiliki fasilitas belajar yang kurang mendukung, seperti tidak adanya akses internet di rumah dan kurangnya bimbingan belajar di luar sekolah. Yang kedua, perbedaan hasil belajar antar siswa. Artikel menekankan bahwa kesenjangan hasil belajar kerap kali berasal dari ketidaksertaan kondisi belajar. Di SD saya juga melihat adanya perbedaan kemampuan belajar antara siswa yang memiliki dukungan penuh dari rumah dan yang tidak mendapatkan. Persamaan yang ketiga, dampak pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan pendidikan. Sama seperti yang dikemukakan dalam artikel, pandemi memperbesar kesenjangan pendidikan. Saat pembelajaran daring berlangsung, tidak semua siswa kami memiliki perangkat yang memadai atau kondisi internet yang stabil. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, konteks multikultural dan migrasi. Salah satu isu penting di negara maju, terutama di Amerika Serikat dan negara Eropa adalah keberagaman etnis dan migrasi yang berdampak pada kebijakan pendidikan inklusif. Di SDN Mangkusayan sendiri, isu ini tidak terlalu signifikan karena masyarakat cenderung homogen dan tidak memiliki jumlah migran yang besar. Yang kedua, skala dan intensitas ketimpangan. Di negara maju, seperti disebutkan dalam artikel, jurang ketimpangan sosial dan ekonomi bisa sangat besar, bahkan memerlukan intervensi kebijakan afirmatif dan legislasi. Sementara di lingkungan sekolah saya, ketimpangan itu ada, namun masih bisa ditangani melalui pendekatan kolaboratif antara guru, sekolah, dan orang tua siswa. Terkait pertanyaan kedua, artikel tersebut memaparkan bahwa negara OECD menghadapi ketimpangan pendidikan yang cukup kompleks dan berupaya mengatasinya melalui kebijakan berbasis bukti dan inklusif. Melalui metode teks bimbing, dikemukakan 5 strategi utama yang dilakukan oleh negara-negara OECD. Yang pertama, mengatasi ketimpangan di sekolah dasar. Fokus pada kesetaraan sejak usia dini karena ketimpangan mulai tampak dari masa anak-anak. 2, reformasi dukungan untuk mahasiswa. Beberapa negara menerapkan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga miskin, penghapusan biaya kuliah, dan program dukungan non-akademik di perguruan tinggi untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan tinggi. 3, kebijakan untuk mengakomodasi keberagaman migran. Negara seperti Amerika Serikat menghadapi tantangan dalam integrasi migran. Oleh karena itu, mereka menerapkan kurikulum yang menghargai keragaman budaya dan pelatihan bagi guru untuk menangani siswa dari berbagai latar belakang. 4, legislasi pendidikan inklusif. Beberapa negara mengesahkan undang-undang yang menjamin hak atas pendidikan bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan. Yang kelima, peningkatan perlindungan perempuan di dunia kerja. Pendidikan diarahkan untuk mendukung kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, termasuk pelatihan keterampilan dan program vokasional untuk perempuan. Adapun keterkaitan isi artikel dengan modul, yang pertama, fokus pada equity dan quality. Pada modul menekankan pentingnya keseimbangan antara excellent dan equality. Sebagaimana artikel juga menyoroti tantangan dan ketidakseimbangan antara dua tujuan ini. Yang kedua, intervensi kebijakan yang terintegrasi. Di modul menjelaskan bahwa negara-negara seperti Finlandia dan Jepang melakukan intervensi pendidikan sejak usia dini dan memberikan pelatihan berkualitas bagi guru. Artikel pun menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan pendidikan harus komprehensif.
Yang ketiga, peran sosial ekonomi dalam pendidikan. Modul dan artikel sama-sama menyatakan bahwa latar belakang sosial ekonomi menjadi penentu besar terhadap hasil belajar. Dan oleh karena itu, negara harus ikut campur untuk menciptakan level playing field. Yang keempat, pendidikan sebagai alat mobilitas sosial. Pada modul membahas bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan mobilitas sosial di negara-negara maju. Namun, pada artikel menunjukkan bahwa fungsi ini mulai melemah di banyak negara OECD dan harus direvitalisasi lewat kebijakan afirmatif dan inovasi. Pertanyaan ketiga, uraian tentang sistem pendidikan di Jepang, khususnya kurikulum yang diimplementasikan yang sesuai pada materi pengayaan sesi 9.2. Yang pertama, kaitan dengan sistem kurikulum pendidikan di Jepang. Yang pertama, Jepang menerapkan kurikulum nasional yang disebut Course of Study. Kurikulum ini merupakan standar minimum nasional yang harus diikuti oleh semua sekolah, termasuk sekolahan swasta. Direvisi setiap kurang lebih 10 tahun dan menjaga keseragaman mutu pendidikan di seluruh wilayah Jepang sebagai perwujudan prinsip kesetaraan pendidikan yang tercantum dalam konstitusi Jepang. Yang kedua, desentralisasi kurikulum. Meskipun berbasis nasional sejak tahun 90-an, Jepang mulai memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum tambahan, seperti program The Parrot for Integrated Studies, dan sekolah juga dapat mengajukan pengecualian untuk mengembangkan mata pelajaran khas lokal. Selanjutnya, fokus kurikulum dengan konsep Zest for Life. Tujuan utamanya apa? Yang pertama, kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, dan mengekspresikan diri. Kemanusiaan yang kaya seperti disiplin, kerjasama, dan empati. Dan yang ketiga, kesehatan fisik dan mental yang baik. Kurikulum disusun untuk mendukung ketiga aspek tersebut melalui yang pertama, penguatan literasi dan kemampuan verbal di semua mata pelajaran, peningkatan pengajaran matematika dan sains melalui metode observasi, eksperimen, dan pendekatan spiral, penguatan pendidikan moral, budaya, dan tradisi Jepang, kegiatan belajar berbasis pengalaman seperti studi lapangan, kunjungan kerja, dan kemah pelajar, pendidikan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sejak kelas 5 SD, pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan industri dan kebutuhan lokal. Selanjutnya, keterkaitan kurikulum dan hasil PISA. Jepang dikenal sebagai negara dengan skor PISA yang tinggi. Skor PISA pada tahun 2012 menunjukkan aspek membaca peringkat 1 dari 34 negara. Dari aspek matematika peringkat 2 dan dari aspek sains mendapatkan peringkat 1. Adapun faktor kontribusi kurikulum terhadap skor PISA, yang pertama respon terhadap PISA 2006. Ketika skor Jepang menurun, pemerintah segera merevisi kurikulum 2008-2009 dengan penekanan pada kompetensi kunci sebagai berpikir kritis dan penerapan pengetahuan. Yang kedua, evaluasi internal menunjukkan bahwa siswa Jepang lemah dalam pertanyaan terbuka dan penerapan pengetahuan. Maka pengajaran ditingkatkan dalam hal argumentasi, penalaran, maupun eksplorasi. 3, kurikulum lintas disiplin dan penguatan literasi menjadi strategi utama untuk mengangkat kembali hasil PISA. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.